Halo semuanya, lanjut lagi nih drama Forecasting Love and Weather episode 9. Fakta dan konfliknya makin menarik. Sebelumnya, pelayan di restoran tempat Siwoo dan Hakyung makan salah membawa kue. Ternyata kue surprise ini untuk laki-laki yang ingin melamar kekasihnya. Hakyung senang banget melihatnya walaupun sempat salah ke mereka berdua. Sementara itu, Siwoo merasa berisik dan tidak menyukai lamaran itu. Akhirnya mereka berdua keluar karena Siwoo nggak nyaman. Nah, Hakyung kaget nih, ternyata di pikiran Siwoo orang yang akan menikah itu terkesan terburu-buru. Apa maksud dia juga hubungan mereka nggak akan ke pernikahan ya? Kijun dan Yujin masih membahas hubungan mantan mereka. Si Kijun kepedean, dia mengira kalau Siwoo sengaja memacari Hakyung untuk balas dendam padanya. Ya ampun, ini laki-laki bener-bener kepedean banget deh. Dia pikir semua orang di dunia ini cuma tertuju padanya. Esoknya saat rapat, Kijun memperhatikan gerak-gerik Siwoo yang curi-curi pandang dengan Hakyung. Terus dia mengajak Hakyung ngomong berdua. Tanpa basa-basi, dia langsung nanya hubungan Hakyung dan Siwoo. Dia cemburu karena waktu sama dia, Hakyung gak mau mesra-mesraan di depan umum. Sedangkan sama Siwoo, Hakyung mesra-mesraan sampai kecup-kecupan. Ada yang cemburu tapi gak punya hak. Dia gak suka Hakyung pacaran dengan Siwoo, padahal dia bukan siapa-siapa Hakyung lagi. Yujin ternyata mendengar percakapan ini. Mampuslah Kijun, sibuk ngurusin masa lalu terus sih. Sujin senang banget karena mereka besok akan libur. Kalau Bu Oh lebih memilih masuk kerja daripada harus libur. Saat Sujin ngobrol dengan Sukho, dia heran melihat Siwoo dan Hakyung. Muka mereka sama-sama serius dan saling curi-curi pandang. Wah, Sujin udah mulai curiga nih. Seru-seru. Mereka berdua sibuk membahas hubungan mereka yang ketahuan sama Kijun. Malamnya Hakyung dapat telepon dari rumah. Padahal dia paling susah disuruh pulang ke rumah. Kali ini dia mau agar gak kelihatan sama Siwoo terus. Sampai rumah malah ribut lagi sama ibunya. Hakyung jelas-jelas menolak biro jodoh itu, tapi ibunya tetap melanjutkannya. Ibunya pengen banget Hakyung nikah. Kakaknya pernah gagal dalam pernikahan, makanya ibunya gak mau dia kayak gitu juga. Di samping itu ibunya juga insecure sama anak teman-temannya yang udah pada nikah. Emak-emak emang gitu ya guys. Yujin belanja barang baru karena mau ketemu dengan ibu mertua. Tapi si Kijun gak suka. Dia merasa Yujin buang-buang uang. Susah ya emang kalau ekonomi pas-pasan. Jadi serba salah. Di kantor, Siwoo dan Hakyung susah buat mesra-mesraan. Mereka mau kencan tipis-tipis nih di ruang tamu. Ada Pak lagi nonton. Gagal deh, ribet ya Backstreet. Mereka mau cari tempat yang paling sunyi tanpa ada orang kantor. Sementara itu, Kijun gak bisa tidur gara-gara ingat Hakyung yang kecup-kecupan dengan Siwoo. Fix nih, Kijun cemburu. Saking gak terimanya, dia mendatangi tempat Hakyung. Malah dia melihat Hakyung jalan bareng Siwoo. Akhirnya Kijun membuntuti mereka. Kocak ya, mantan belum bisa move on. Padahal Kijun ada janji mau ke rumah ibunya. Tapi dia malah asik ngikutin pasangan Backstreet. Sampai jatuh segala guys. Sayangnya dia nggak bisa memotret Hakyung sebagai bukti karena handphonenya tertinggal di mobil. Saat balik ke parkiran, mobilnya udah diderek. Sial banget si Kijun. Karyawan-karyawan BMKG ini memang sangat mencintai cuaca. Walaupun mereka lagi libur, tapi mereka nggak berhenti melihat cuaca aktual. Akhirnya, Sukho memutuskan untuk bersantai di hari liburnya. Saat mengantri kopi, dia nggak bawa dompet, kupon bayarnya juga hilang. Kebetulan ada Taekyung, emang jodoh banget dah. Taekyung membayar minumannya, tapi Sukho dengan polosnya mengomentari pesanan Taekyung, yaitu es americano dingin. Udah ada es, ada dinginnya juga. Taekyung. Pasangan Backstreet ini juga nggak kalah lucu. Mereka prefernya heboh banget, tapi daging untuk campingnya malah ketinggalan. Jadinya Pak deh yang menikmatinya di rumah. Mukanya Siwoo kecewa banget, camping tanpa bakar-bakar. Emang udah rezeki Pak ya.
Walaupun begitu, camping mereka berjalan lancar guys. Bahagia banget mereka bisa menikmati waktu berdua. Sedangkan Kijun pulang dengan muka lemas. Sampai di rumah diomelin lagi sama Yujin. Lagian Kijun sibuk banget ngurusin masalah hidup orang. Dia pengen mengumumkan ke seluruh dunia tentang hubungan Hakyung. Mau cari pembenaran nih si Kijun. Padahal aslinya dia cemburu. Masuk kerja lagi, Pak Go heran kenapa hujan tidak turun. Padahal cuacanya udah mendung terus. Ternyata nggak gampang guys jadi karyawan BMKG. Mereka salah prediksi akan banyak orang yang rugi. Tapi ada yang menarik di sini. Kijun dan Siwoo adu pendapat. Akhirnya mereka disuruh Pak Go melanjutkan perdebatan itu setelah selesai rapat. Sujin lucu banget, udah mulai memata-matai Hakyung dan Siwoo. Mereka berdebatnya secara sehat guys, gak tonjok-tonjokan kayak sebelumnya. Tim Yujin udah gelisah menunggu klarifikasi dari BMKG. Jadi kerja mereka itu saling berhubungan gitu. Kijun dan Siwoo malah kelihatan lebih akrab saat diskusi debat ini. Tapi Hakyung tetap mencemaskan mereka, takut berantem lagi. Selesai diskusi, Kijun kembali membahas tentang Hakyung. Kijun menyuruh Siwoo berhenti jika mendekati Hakyung itu sebagai balas dendam. Lagian Hakyung juga ingin mencari calon suami, bukan hanya sekedar pacaran. Terus Siwoo menjawab dengan tegas, kalau dia juga ingin serius dengan Hakyung. Yakin nih. Kijun jadi penasaran kenapa istrinya lebih memilih dia dibanding Siwoo, padahal Siwoo adalah pria baik. Ternyata karena Kijun mengajaknya nikah, sedangkan Siwoo tidak pernah mengajaknya nikah, padahal pacarannya udah lama. Tapi tetap aja Kijun gak paham, dia masih sibuk membandingkan dirinya. Terus dia insecure karena gak punya apa-apa setelah menikah. Hai, kamu urus aja masalah keluargamu Kijun. Siwoo setelah diskusi jadi dapat pencerahan tentang prediksi cuaca. Katanya hujan akan turun dalam 2 hari lagi. Namun prediksi mereka ini salah lagi. Ya, BMKG jadi berita lagi di media. Kalau udah begini, Hakyung harus klarifikasi. Saat klarifikasi, Yujin malah memperhatikan Siwoo dan Hakyung yang lagi tatap-tatapan. Kayak cemburu gak sih guys? Istri Pak melihat klarifikasi Hakyung di TV. Wah, makin menjadi-jadi nih overthinking istri Pak Karena sebelumnya dia melihat suaminya jalan berdua dengan Hakyung. Aduh, salah paham. Mesti diluruskan nih. Di akhir episode ini, Yujin meminta info tambahan dari Hakyung. Terus Hakyung nanya kenapa Yujin memutuskan Siwoo. Jawabannya buat mencengangkan. Ternyata si Siwoo memiliki prinsip hidup tanpa menikah. Gak mau nikah sama siapapun guys. Buset, berbanding terbalik dengan prinsip Hakyung. Apakah hubungan mereka akan lanjut atau mungkin Hakyung akan memutuskan Siwoo? Kita akan saksikan di episode 10. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.